Bahasa Melayu diusulkan menjadi bahasa kedua ASEAN setelah bahasa Inggris. Pihak pengusul adalah negara Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob beralasan pengusulan lantaran bahasa Melayu dituturkan 300 juta penduduk ASEAN dari Indonesia hingga Kamboja. Malaysia akan mengadakan perbincangan dengan pemimpin ASEAN untuk mencadangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN dalam usaha memartabatkan bahasa ibunda ke peringkat antar bangsa, kata Ismail Sabri Yaakob dalam akun Facebooknya Rabu 23 Maret 2022 pukul 11.47 waktu setempat. Bahasa yang digunakan dalam serial kartun Upin Ipin ini merupakan bahasa ketujuh terbesar di dunia. Indonesia termasuk penutur bahasa Melayu. Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand Selatan, Filipina Selatan, serta sebagian dari Kamboja turut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, kata Ismail. Jadi tidak ada alasan kami tidak bisa menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa resmi ASEAN, imbuhnya. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Profesor Endang Aminuddin Aziz MA-PhD mengatakan pengusulan bahasa ini bukan hal baru yang diusahakan Malaysia. Aminuddin mengatakan penggunaan bahasa Indonesia Melayu di sisi lain sudah disepakati di sidang parlemen ASEAN. Sebelumnya di sidang parlemen ASEAN sudah disepakati penggunaan bahasa Indonesia Melayu karena Indonesia tidak mau menggunakan istilah bahasa Melayu dan Malaysia tidak mau menggunakan istilah bahasa Indonesia. Jadi disebutlah bahasa Indonesia Melayu sebagai bahasa pengantar kedua sidang ASEAN, kata Aminuddin pada Detik Edu, Kamis 24 Maret 2022. Ini artinya bahasa itu akan digunakan di persidangan dan akan ada kewajiban bagi penyelenggara sidang untuk menyediakan penerjemah, tentu saja, imbuhnya. Ia menambahkan bahasa Indonesia juga akan bisa menjadi salah satu tuntutan. Menurut Aminuddin, jika bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua ASEAN, secara politis akan baik bagi Indonesia, sebab bahasa menjadi identitas sebuah kelompok seperti halnya ASEAN. Jadi kalau orang mau berkiprah dalam dunia ASEAN harus belajar dan mengerti bahasa Indonesia. Jadi gak ada keuntungan seperti itu bahasa kita dipelajari oleh orang lain, jelasnya. Menjadi bahasa kedua ASEAN menurut Aminuddin juga merupakan usaha untuk mempertahankan keberadaan bahasa tersebut dari kepunahan, di samping jadi bahasa kebanggaan, pride bangsa ketika digunakan bangsa lain. Aminuddin membenarkan bahwa potensi bahasa Indonesia jadi bahasa kedua ASEAN juga tidak kecil. Sekarang juga faktanya orang Thailand dan Kamboja juga belajar bahasa Indonesia. Kami di Badan Bahasa mengirimkan guru ke wilayah-wilayah di Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Jadi mereka tidak belajar bahasa Melayu, begitu ya, katanya. Ia mengatakan tugas pejabat Indonesia kini untuk menggunakan bahasa Indonesia di forum-forum resmi itu. Tinggal sekarang kemauan politis dan kegigihan dari para pelaku diplomasi di lembaga internasional itu. Misalnya di ASEAN ya, ini harus jadi agenda bersama. Kan sudah ada undang-undang kebahasaan, sudah ada peraturan pemerintah 57, sudah ada perpres. Nah, ini mengatur pejabat negara berkewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam forum-forum tersebut. Seperti itu tuturnya. Ia mengatakan diplomat Indonesia sebelumnya juga sudah mengupayakan lewat lobby dan penggunaan bahasa Indonesia. Di sisi lain, ia mengakui upaya ini butuh perjuangan berat. Karena sebagian besar pejabat kita itu sudah terbiasa menggunakan bahasa asing karena kefasihannya sehingga mereka merasa tidak perlu menggunakan bahasa Indonesia daripada susah-susah dua kali dan ada penerjemah tuturnya. Nah, ini sebetulnya menurut undang-undang sendiri dimungkinkan dan diperbolehkan. Jadi kebanggaan kita kalau kita melakukan diplomasi dalam bahasa Indonesia dan itu sah-sah saja.
Tidak ada halangan dan itu harus jadi agenda bersama dari pemerintah sendiri, imbuhnya. Aminuddin mengaku sebelumnya pernah mengusulkan bahasa Indonesia menjadi lingua franca plus melalui jalur bisnis. Ia mengatakan pihaknya kini sedang melakukan penjajakan pada para eksportir agar mencantumkan bahasa Indonesia pada produk ekspor di samping bahasa asingnya. Kita kalah dengan Taiwan dan Vietnam yang melabeli petunjuk dalam produknya. Apakah pasta gigi atau mie instan, mereka cantumkan bahasa mereka sendiri. Nah, kita kalau produk ekspor kita jarang melabeli bahasa Indonesia, katanya. Padahal bisa kita lengkapi dengan bahasa Indonesia, lalu kita tambahkan petunjuk bahasa Inggrisnya atau bahasa Arab atau bahasa lain sesuai tujuan negaranya, imbuh Aminuddin. Ia mencontohkan pengalamannya saat 4 tahun menjadi atase pendidikan dan kebudayaan di London, Inggris. Saat itu ia menggunakan media penggelaran wayang angklung gamelan itu sebagai media mengajarkan bahasa Indonesia. Upaya lainnya, sambung Aminuddin, juga dilakukan lewat pembuatan film, karya seni, pagelaran hingga menggunakan bahasa Indonesia oleh atase pendidikan dan kebudayaan serta kedutaan agar orang terpaksa memahami bahasa Indonesia. Anak-anak dan masyarakat umum juga di sekolah tertarik belajar itu, tetapi saya katakan ini harus pakai bahasa Indonesia untuk pembelajarannya. Jadi belajar bahasa Indonesia sambil belajar angklung, jadi terintegrasi pembelajarannya, tuturnya. Menurut Detikers, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang akan jadi bahasa kedua ASEAN, bagaimana menurut pendapat kalian?